Sini tomato asal surah malabikum ke hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Amma ba'd. Adik tu nama lampe insyaAllah tausiah nasihat pernikahan pada kesempatan kali ini. Saya sebenarnya sampai duduk tadi masih pusing, ini mau cerita tentang apa ini. Kalau dia ceritangi nah senior mana di diolota lebih berpengalaman. Sampai kemudian Haji Suri membacakan ada malebikna puang Allahu Ta'ala rilalang akwaram malebikna dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum saya jelaskan ayat ini, Masya Allah Haji Suri dari dulu sampai sekarang suaranya tidak berubah. Masih ingat beberapa kali satu kontingen dengan beliau untuk kemudian diutus musabaqah tilawatul Quran mewakili Kecamatan Kahu. Mudah-mudahan insyaAllah akan terus muncul qari, penghafal, pembaca Al-Quran terbaik dari kampung Wanuata insyaAllah. Singkat sini tamatu asal surah malabikum ke hadir. Nasihat pertama kepada siapapun yang ada di sini. Satu, tidak ada orang yang tidak punya jodoh. Di antara perkataan kufur, perkataan salah adalah kalau ada orang berkata lauri selesurna, ai dia metoga gai jodoh iko jodohmu letuk mate. Itu tidak boleh. Karena tidak ada orang yang tidak punya jodoh. Semua orang pasti punya jodoh. Bedanya sini tomato asal surah malabikum ke hadir. Maka ni fala ustaz, ya anu letu mate dia na boting, itu nanti kita jelaskan. Tapi dasarnya adalah semua makhluk itu ada pasangannya. Bahkan engkak kedua boting. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki jelas ya. Sebagaimana dia akan dikumpulkan dengan semua istri-istrinya nanti di akhirat selama tidak diceraikan. Nah sabak kuna telak ni di lino, dia tidak akan bersatu di akhirat. Itu kenapa salah satu istri Nabi, Ibunda Sauda, ketika Nabi Muhammad ingin menceraikannya, takut. Bukan nasabak Nabi tadi na faujiki, bukan itu. Nabi Muhammad takut istrinya tidak melayani. Istri yang tidak melayani suaminya itu berdosa. Apalagi yang tidak dilayani adalah Nabi Muhammad. Dosanya semakin besar. Rasulullah ingin membuatnya kemudian lepas dari tanggung jawab itu. Ingin diceraikan. Menangis. Ibunda Sauda berkata, ya Rasulullah, aku ingin menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Jangan ceraikan aku. Aku berikan malamku untuk Aisyah. Itu kenapa Aisyah malamnya lebih banyak dibanding semua istri-istri Nabi, karena malam jatah Ibunda Sauda diberikan kepadanya. Dan akhirnya Ibunda Sauda ini wanita cerdas, di akhirat akan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau perempuan yang 2 kali 3 kali menikah, ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan memilih yang pertama. Ada yang mengatakan tidak, dia pilih yang terakhir karena yang dilihat adalah terakhir. Pendapat ketiga mengatakan disuruh pilih risuri mundrin nafuangi pasangan yang mana yang dia inginkan. Wallahu alam sob. Aja na tafikir ya rodolo, tafikirin dolo mata mak suruga buki atau dena. Jangan sampai yang ngaro ya di pada dia sempanya nih dolo. Masalah sodi mundri iga taruntuk, kalau sudah masuk surga manusia akan mendapatkan nikmat yang tidak terbayangkan. Ini perlu kita ingat bahwa semua manusia, semua makhluk punya pasangan. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu Allah ciptakan pasangan. Sini tomato asal surah malabiku engke hadir. Ini juga menjadi pengingat bagi kita. Sini tomato asal surah malabiku engke hadir. Hati-hati kalau kemudian ada yang sudah datang melamar anak kita lalu kita tolak. Ada orang, may falendina boting, bisa jadi salah satu di antara pasangannya sudah meninggal duluan. Sehingga difasir untuk mati resori mundrina fuangnya. Atau bisa jadi jodohnya sudah datang melamar,
cuman gara-gara kurang sedih karum bersisa tarigu si bogolla, orang tuanya amurena kemudian berkeras menolaknya sehingga sampai mati anaknya tidak menikah. Fitnah karena tinggi langganya dendre, keegoisan keluarganya, sampai kemudian sang anak sampai meninggal tidak menikah. Sehingga Rasulullah mengingatkan, kung kana urane magello agamana mufuji ampe-ampena, terima, karena jika kamu tolak akan menjadi fitnah yang besar bagi keluargamu dan orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedua, sini tomatua seluruh melebih ke hadis sebelum terakhir, jangan takut menikahkan anak, karena nikah itu adalah salah satu pintu babanna rezekinna fuangi. Allahu Akbar. Sini tomatua seluruh melebih ke hadis, ada seorang sahabat kasiasi mengolori Nabi ta, ya Rasulullah, ya roya kasiasi kak, doakan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Menikah. Botikoh. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Barang siapa yang miskin, yang fakir, Allah akan kayakan dengan menikah. Ini kalau saya mau ceritakan panjang jamaah rahmat Allah, tapi saya salah satu yang merasakan dahsyatnya keberkahan menikah, bahwa menikah adalah pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Menikah dalam kondisi masih mahasiswa saat itu, masih semester 6. Telepon ni keluarga selesurangnya di Syarima, ayo nak kalian nak voting. Mana aja aku debat, pada selesai dulu kuliah nu, dia metona kuliah, lo metona voting, magar ke dia itu makasola, dia nak tanya masalah makasola di Jakarta, bahaya kalau tidak cepat menjaga diri dari maksiat. Nah sabak sini narumenre di bus di otoe ba masyante manan dita. Awalnya kita masih takut-takut, tapi kelamaan ini kalau tidak cepat menjaga, takutnya jatuh dalam maksiat. Menikah sini tomatua selusura melebih ke hadir. Alhamdulillah kuliah gratis. Idi hulam-pulan diwajak di kampus sekitar 500.000 saat itu. Dan saya niatkan, saya minta berkeras untuk menikah. Modal menikah adalah cuman punya 500.000 beasiswa setiap bulan. Setelah menikah, alhamdulillah, kamu telah terima. Dan jodoh itu diantara yang sudah Allah tetapkan. Dan bagi laki-laki, ini anak muda yang di sini, nasabah engkau biasa urani, ketika datang melamar di tempat yang satu, dek diterimai sama na tatutu nilinue, sama na dek gaga anak darah lain. Ya. Kudek na tarimo, bukan masalah kamu tidak ganteng, bukan masalah syedid doi pendrekmu, bisa jadi karena memang di lauhil mahfud bukan nama dia yang bersanding dengan namamu. Jadi banyak perempuan ya. Jadi silakan datang ke tempat yang lain. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, menikah ke Jakarta, cari kontrakan. Alhamdulillah saat itu masih sempo mufa, dapat kontrakan 500 sebuh. Ini per bulan beasiswanya dan mengandalkan beasiswa. 500 sebuh siulang, alhamdulillah dapat kontrakan, WC nari laleng karena memang sengaja saya cari. Saparang ufadangnya saya bilang kepada junior, saparangnya kos-kosan yang WC-nya di mameng Ustaz, supaya dia ini sengaja kasih agak cemeh. Supaya tidak ketahuan. Akhirnya alhamdulillah dapat 350.000. Berarti siaga mi monro si sana? Kira-kira dole mutuo Jakarta men. Istilahnya itu. Ini Jakarta. Alhamdulillah. Iya, pernah merasakan hari-hari berat. Pernah merasakan dek gaga maka diandre kecuali nanre difasi jajak si bawa minyak zaitun dengan garam. Alhamdulillah pernah merasakan itu. Dan hari ini momen kisah terindah yang kami ingat dengan istri adalah momen-momen susah itu. Sementara ia biasa menyamangnya dilupai ini. Sampai kemudian Allah perlihatkan janjinya bahwa nikah itu pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Nah sahabat megatoto matoa, lo kemanga botin, jangan botin dong. Akhirnya ditunda anaknya, padahal anaknya sudah meminta untuk dinikahkan. Nanti setelah anaknya bermaksiat, berzina baru dinikahkan, ini musibah. Agal nafandreng Ustaz, ya beratlah pada to tandri atau nafandreng insyaallah. Dan ini janji Allah. Terakhir sini tomatua surah melebih ke hadir di ayat yang tadi dibaca oleh Hajjah Suri.
Ada 3 hal yang dijanjikan Allah dalam pernikahan. Mudah-mudahan ini Allah karuniakan kepada adik kita, anak kita yang menikah hari ini, Adinda Rahman dengan Nur Amalia. Masya Allah. Sayyidi Asna Abdurrahman atau Muhammad Rahman? Rahmat Hidayat. Rahmat Tomatan Refam Masena. Allahu Akbar. Hidayah. Mudah-mudahan terus memberikan bimbingan kepada istrinya, sebagaimana Nur Amalia, cahaya dari apa yang dicita-citakan oleh Rahmat Hidayat. Mudah-mudahan Allah langgengkan pernikahan mereka di dunia sampai mereka disatukan di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 yang dijanjikan Allah bagi yang menikah. 1, as-sakinah, ketenangan. Ini janji Allah. Wa inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi bisa jadi ada orang menikah tidak diberikan sakinah setelah itu. Mati kami teruk gangkana, kemudian 1 bulan 2 bulan berpisah, tidak menemukan sakinah. Adinda Rahmat, Adinda Nur Aulia, ada 3 sebab Allah turunkan sakinah di rumahmu. 1, jika rumahmu diterangi dengan salat. Tabe bagi yang sudah menikah maita, yang sudah senior di sini, rumah tangga yang tidak mendirikan salat adalah rumah tangga tenggelap dari cahaya Allah. Mohon maaf kalau saya harus mengatakan itu. Maka Adinda Rahmat, Adinda Nur Aulia, jika ingin sakinah Allah turunkan di rumahmu, 1, terangi rumah tanggamu dengan salat 5 waktu, karena salat adalah cahaya seorang muslim. Muslim yang meninggalkan solat adalah muslim yang kehilangan cahaya. Takutnya nanti dia tidak dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, Adinda Rahman dan semua yang ada di sini. Sebab sakinah kedua yang agar Allah turunkan sakinah di rumah tangga kita adalah ketika kita senantiasa menerangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga sebab sakinah adalah kalau setiap suami dan istri saling memahami, menjauhi pertengkaran. Iya, nikah itu memang pintu rezeki, tapi ada orang setelah menikah semakin miskin karena bisa jadi setelah menikah rezeki itu dibuat jauh oleh mereka berdua. Apa yang membuat rezeki itu jauh dari kita? Kalau suami istri matikan sawani matikan, maka rezeki itu semakin jauh. Semakin tentram kalian berdua, semakin saling memahami, karena tidak akan pernah sama laki-laki dengan perempuan. Kalau ada orang menikah usapa ya makun refa dato ya bela ampe, tidak akan pernah. Laki-laki perempuan punya karakternya yang berbeda. Ya romakun raina puji mabisyarah. Ya rorane tidak terlalu suka banyak bicara, tapi harus saling memahami karena memang begitu tabiatnya. Kata penelitian, ya romakun raye, sekurang-kurangnya sehari harus mengeluarkan 17.000 kata. 10 itu 10 kalimat harus masuk. Sementara laki-laki cuma 7.000. Artinya perempuan memang 2 kali lipat lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Perempuan jamaah yang dirahmati Allah pakai perasaan. Laki-laki tidak pakai pikiran. Makanya kita laki-laki kadang ya robe diruntuk to beneta kasih kena cairan di mana di. Kadang dia marah sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita. Maka si muarengi den rayanuro silokku rodeste. Masa dia kubalik masya tapi majauh kita. Astagfirullah. Ya itulah perempuan, begitu perempuan. Mereka main perasaan, kita main pikiran. Kita tidak punya niat apa-apa sedikit pun, tapi perasaan mereka sudah menilai dengan puluhan nilaian. Bara elok soha, bara elok, bara mantan biasa. Astagfirullah, makna. Tapi disambarasan ini laki, karena memang tabiat wanita begitu. Makanya kepemimpinan itu harus laki-laki. Salahnya biasanya kita, hati-hati. Tidak sedikit orang tua, iko matu kuasa di bulan deh. Jamilo nak kuasa lakainu. Anda yang merusak rumah tangga anak. Karena fitrahnya perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena dia jadi mainnya perasaan. Tak cina-cina, jangan mulai dibolani anu. Deku fujiki. Astagfirullah. Kalau kita laki-laki kan tidak. Ya kalau kita mau ikuti perempuan sama dari mana mereka tahu dia dibalik cuma bicara. Karena perempuan sedikit-sedikit baperan, sedikit. Makanya tidak bisa untuk menjadi kepala rumah tangga. Islam tidak melarang tradisi budaya, tapi kalau tradisi itu merusak syariat, itu yang tidak boleh.
nasabah furata minta biasa. Furani ro di pasuda di kamar mak bita tetong. Dududu. Magir ke faiga sia pudolo tetong yaro gare pasuko coko kelak kaina to bene inna lillah wa inna ilaihi ini tidak boleh. Ibu-ibu nasabah angkato biasa ibu-ibu bangga nasa ngalena ya kuna fasoko-soko kelak kaina hati-hati. Sekarang suamimu masih betah karena belum menemukan perempuan yang siap untuk kemudian dibimbing oleh dia. Tidak ada laki-laki yang suka ditekan. Lisu caserala kuda mau hati-hati ya. Dan itu yang banyak. Terserah, taman itu boleh. Ada. Ini musibah ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi itu tadi. Setelah ini ujian baru datang. Maka harus saling memahami. Sudah berapa tadi sebab sakinah dalam rumah? 3 ya. Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga saling memahami. Cukuplah 3 ini. Ya naruh telua dulu tamalakan ya. Janji Allah yang kedua adalah mawaddah. Yang ketiga adalah Apa bedanya mawaddah dengan rahmat? Padahal sama artinya kasih sayang mutoh. Apa bedanya? Mawaddah kata ulama adalah kasih sayang ketika masih muda. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang bersama nafsu. Kenapa masih muda? Nasabah yaro nafsu menggebu-gebu kalau masih muda. Ya muku sudah setua sifat kafuru, sudah tinggal sifam masih warahmah. Jadi disukai. Nah ini kenapa kemudian Allah katakan warahmah? Karena mawaddah itu kalau masih muda, warahmah sifat masing-masing, sifat kafuru kalau sudah tua. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat. Ini tomato asal surah malabik engkau hadir dan dan mudah-mudahan insyaallah ini menjadi nasihat terkhusus buat Adinda Rahmat Hidayat dan Nur Amalia. Khususnya tadi sebab ketenangan dalam rumah tangga, mohon diingat baik-baik. Dirikan solat dalam rumah tanggamu agar Allah berikan cahayanya. Yang kedua, sering-sering baca Quran agar engkau dibimbing oleh Allah. Yang ketiga, saling memahami. Sampai kapanpun laki-laki, perempuan memiliki karakter yang berbeda dan kelengkapan itu adalah ketika kita saling melengkapi. Fitrah laki-laki itu memimpin dan fitrah bahkan surga perempuan itu ada pada ketaatan kepada suaminya. Mohon maaf kalau ada perempuan di sini yang tidak pernah taat kepada suaminya, jauh surga itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat surga bagi wanita adalah ketaatannya kepada suaminya. Maka dari guruku magana ya digalak kaiku yang dilihat ketaatan tak riolo. Nah biasa Pak gerak-gerak berarti la toba ki dibuangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.